Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, di dalam satu perikop yang berjudul Allah adalah kasih, yaitu mulai dari ayat 7 sampai dengan 21, renungan kita hari ini di ayat ke-14 adalah kunci perikop itu. Bentuk nyata dari Allah adalah kasih, terwujud dalam tindakan Bapa yang telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Tanpa inisiatif dan tindakan Allah tersebut, maka tidak akan pernah ada hadir keselamatan di dalam dunia ini, sehingga pada akhirnya kita akan binasa selama-lamanya. Di dalam pengutusan itu, Bapa mengetahui bahwa sang anak akan mengalami banyak sekali penderitaan karena ia turun ke dalam dunia yang penuh derita dan kesengsaraan. Artinya ada pengorbanan besar, dan ini merupakan pengorbanan terbesar sepanjang masa. Berkorban dengan penderitaan dan kematian demi menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Mereka mengatakan telah melihat dan bersaksi. Kehadiran Yesus Kristus menjadi bukti kuat dan saksi sejarah yang pernah ada di dunia ini, yang mereka lihat atau saksikan langsung bagaimana ia berbuat, berkorban, dan mati. Karena itulah mereka berani bersaksi bahwa benar anaknya menjadi juru selamat dunia. Lantas kita berpikir, untuk apa Allah berkorban demi menyelamatkan saudara dan saya? Seberharga apa diri saudara dan saya untuk diselamatkan? Itulah cara Allah memandang manusia dengan kemanusiaannya. Dan dengan cara begitu jugalah Allah turun dalam rupa manusia dan kemanusiaannya. Kita dilayakkan di hadapannya karena ia telah menjadi sama dengan manusia di dalam kemanusiaannya. Karena itulah kemanusiaan seorang Kristen seharusnya tidak lagi menjadi serupa dengan cara dunia ini. Allah adalah kasih. Titik kemanusiaan seorang manusia Kristen ialah kasih, karena Allah telah menunjukkannya kepada saudara dan saya. Tanpa kasih, kita tidak dapat disebut sebagai seorang Kristen. Hubungan iman kita kepada Allah tidak dapat hanya kita wujudkan di dalam hubungan kasih antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga ditunjukkan dengan hubungan kasih antara manusia dengan sesamanya, ciptaan Allah. Kita telah lebih dulu mendapatkan kasih dan pengasihan dari Allah. Mengapa kita tidak mampu memberikan kasih itu kepada sesama ciptaan Allah? Bukankah kita menjadi munafik dan pelit dengan seperti itu? Mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi tidak mengakui dan mempersaksikannya, sama dengan munafik, dan tidak membagikannya kepada sesama ciptaan Allah. Saat ini level kita bukan lagi mengharuskan agar kita berbuat kasih kepada yang lainnya, tetapi lebih dari itu, yaitu menyadari bahwa kita telah menyia-nyiakan kasih yang diberikan Allah kepada kita. Sesuatu yang datang dari Tuhan selalu mengalir dan dirasakan oleh semua pihak, sebab kita dipakai sebagai perantara
dan alatnya untuk mendatangkan kasih dan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih di dalam hidup kami menyadari bahwa kami lebih mengutamakan kebencian daripada kasih yang telah kami terima dari-Mu. Ajari dan kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Firman-Mu mengatakan bahwa kami adalah pendusta ketika kami membenci saudara kami. Tapi kami tidak menginginkan predikat pendusta diberikan kepada diri kami, sebab kami adalah pengikut-Mu. Untuk satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang penuh kasih dan kesabaran itu ya Tuhan, untuk melindungi, memberikan kami kesehatan, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.